Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Setiawan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan analisa kegiatan dari bangunan Pusdiklat. Langsung saja, di sini pengguna tentunya akan datang di tempat kedatangan atau entrance, lalu bisa diarahkan untuk berbelanja, untuk parkir, dan juga bisa langsung memiliki akses untuk berorientasi. Nah, dari tempat parkir ini bisa langsung kerja dan juga langsung beristirahat untuk para supir. Dan dari tempat parkir ini juga bisa memiliki akses untuk tempat sholat. Lanjut, dari berorientasi, memiliki akses untuk berbelanja, beristirahat bagi peserta diklat, dan juga memiliki akses untuk mencari informasi di pusat informasi, dan juga bisa makan di kantin. Nah, dari pusat informasi ini memiliki akses untuk istirahat sebagai tempat istirahat para peserta diklat, dan juga bisa langsung menuju ke ruang tunggu. Nah, dari ruang tunggu ini memiliki akses ke tempat pelatihan seminar. Nah, dari tempat istirahat ini bisa langsung memiliki akses untuk olahraga di tempat olahraga, dan juga tempat olahraga ini juga bisa diakses melalui tempat pelatihan seminar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Chandra Suryani. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi ruang. Di mana organisasi ruang ini adalah kelanjutan dari analisis ruang yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang notasi panahnya. Di sini ada 4. Yang pertama ada panah merah, itu untuk umum. Lalu panah biru untuk karyawan atau pengguna, dan panah hijau untuk peserta diklat. Lalu yang terakhir ada panah kuning untuk pembina diklat. Ini adalah organisasi ruang dalam bentuk bubble diagram. Yang pertama di sini ada lingkaran yang paling besar, yaitu untuk pintu masuk kedatangan para pengunjung. Lalu di sini ada ruang parkir untuk parkir mobil dan motor. Lalu di sini jika pengguna ingin sholat, di sini ada musola. Lalu kita masih mengikuti panah merah, yaitu kegiatannya berorientasi di ruang lobi. Dari ruang lobi ini untuk panah merahnya itu bisa menuju ke toko serbada untuk yang ingin belanja. Lalu bisa ke resepsionis untuk menanyakan informasi. Lalu ada lounge ini untuk menunggu. Lalu dari lounge di sini ada panah hijau dan kuning menuju restoran, khusus peserta dan pembina. Kembali lagi ke depan, di sini ada panah biru. Panah biru ini ke arah back office, berarti itu untuk karyawan atau pengelola. Panah biru ke arah back office. Lalu ada panah biru ke arah unit pengelola untuk beristirahat. Lalu dari dua ruang untuk pengelola, back office dan unit pengguna itu terhubung ke ruang parkir langsung. Lalu kembali lagi ke ruang lobby. Dari ruang lobby untuk khusus para peserta dan pembina itu bisa langsung menuju ke kamar untuk beristirahat. Lalu dari kamar ini terhubung dengan lapangan olahraga dan kolam renang untuk berolahraga. Lalu di sini ada tempat pelatihan dan seminar, yaitu ballroom dan function room. Jadi itu penjelasan dari saya tentang organisasi ruang. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Saroni dari kelompok 5 akan menjelaskan kegiatan zoning dari kegiatan Pusdiklat ini. Jadi di yang bertitik merah ini adalah area publik. Area publik ini terdapat area kedatangan di entrance, area berorientasi di lobby dan belanja, informasi di resepsionis, dan area parkir dan sholat. Untuk yang bertitik biru ini adalah area semi publik. Semi publik terdiri dari area kerja, istirahat untuk unit pengelola, makan di restoran, dan area tunggu di lounge. Dan area bertitik hijau ini adalah area private. Jadi area private seperti ruang beristirahat atau kamar untuk peserta, dan berolahraga, lapangan dan kolam renang, dan pelatihan seminar di ballroom dan function room. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang zoning kebisingan. Zoning kebisingan di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama zona bising, kemudian zona sedang, kemudian zona tenang. Di zona bising ada beberapa ruang yang termasuk dalam zona bising, yaitu entrance, toserba, lobby, resepsionis, lounge, restoran, ruang parkir, kemudian musola. Selanjutnya untuk ruang sedang, di sini ada back office, unit pengelola. Untuk area tenang itu sendiri ada kamar, tempat berolahraga. Tempat berolahraga di sini ada 2, lapangan olahraga, kolam renang. Kemudian di sini juga ada tempat ballroom atau function room yang termasuk dalam zona tenang. Untuk selanjutnya materi akan dibahas oleh teman saya. Halo, nama saya Jian Syafira. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya, yaitu membahas analisa kebutuhan ruang. Dari analisa kebutuhan ruang ini kita akan mengetahui standar-standar ruang yang kita butuhkan untuk perancangan nanti. Dari kolom yang pertama yang berisi pengguna, jenis kegiatan, nama ruang, kapasitas dan ketentuan, standar ruang, dimensi ruang, kebutuhan, dan total luasan. Jadi dari ruang yang pertama yaitu kamar tidur peserta. Kamar tidur peserta ini terdiri dari 2 orang untuk 1 kamar, tempat tidur terpisah, kamar mandi di dalam. Nah, dari situ bisa kita lihat standar ruangannya kira-kira 7,5 meter lebarnya untuk seluruhnya. Yang untuk tempat tidur terpisahnya 5,2 meter dan untuk toiletnya 2 meter. Dan untuk lebar ruangannya sekitar 3 meter standar ruangannya. Di situ bisa dilihat pas masuk ke ruangan masih ada sirkulasi cukup untuk bergerak manusia, untuk tidur, untuk ke toilet, untuk membuka lemari masih ada sirkulasi. Dan untuk dimensi ruangnya 3 meter kali 7,5 meter sama dengan 22,5 meter per kamar. Dan di permintaan tornya terdapat 250 peserta sama dengan 125 kamar karena 1 kamar terdiri dari 2 orang. Dan dari 125 kamar tersebut dikali 22,5 meter persegi dikali luasan yang per kamarnya tersebut sama dengan 2.812 meter persegi. Yang kedua kita bahas tentang kamar tidur VIP untuk pejabat. Dan kamar tidur VIP untuk pejabat ini terdiri dari 2 orang untuk 1 kamar dan ada 10 kamar dalamnya. Dari kamar tersebut bisa kita lihat sirkulasi masuk
langsung bisa diakses dengan mudah karena jaraknya cukup baik untuk sirkulasi pergerakan manusia ya, dengan panjang ruangan sekitar 6,7 meter dan lebar ruangan sekitar 3,6 meter. Nah, luas toilet panjang toiletnya 2,1 meter. Di situ ada 2 tempat tidur yang terpisah dan toilet yang ada di dalamnya serta kursi-kursi untuk duduk-duduk. Nah, dari dimensi ruang tersebut adalah 3,6 meter kali 6,7 meter. Dan kebutuhan ruangnya sama dengan 24,12 meter persegi per kamar. Dan dari situ kita dapat menyimpulkan ada 20 pejabat sama dengan 10 kamar. 10 kamar kali total luasan per kamar. Jadi 10 kamar kali 24,12 meter persegi sama dengan 241 meter persegi. Yang ketiga kita akan bahas unit pengelola. Unit pengelola itu terdiri dari ruang dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang makan, dapur, dan ruang keluarga. Dapat kita lihat denahnya seperti ini. Nah, di dalamnya ada 2 kamar. Kamar yang pertama adalah double bed, yang kedua adalah single bed. Terus di dalamnya juga ada ruang keluarga, ruang makan, dapur, dan toilet. Total panjang ruangan ini adalah 4 meter kali 6 meter. 7 meter kali 6 meter, sama dengan 42 meter persegi. Itu hanya satu ruang. Jadi total luasannya adalah 42 meter persegi. Dan yang keempat kita akan bahas tentang lahan parkir. Di sini ada 2 pilihan lahan parkir, yaitu lahan parkir yang miring 45 derajat dan ada lahan parkir mobil. Lahan parkir mobil yang 45 derajat dan lahan parkir mobil yang 90 derajat. Saya akan memberikan 2 contoh tentang lahan parkir yang 45 derajat. Untuk kebutuhan motor terdapat 50 motor. Untuk kebutuhan mobil terdapat 50 mobil, dan untuk kebutuhan bus ada 5 bus besar. Yang kedua ada standar ruang lahan parkir yang 90 derajat. Yang untuk yang 90 derajat lebar untuk mobilnya tersebut adalah 5 meter 15, dan untuk sirkulasi pergi dan pulang 5 meter 50. Parkir 90 derajat lebar kali 2,5 meter sama dengan 12 meter persegi per mobil. 50 mobil tadi kapasitasnya 50 mobil kali 12,5 sama dengan 625 meter persegi. Dan untuk kapasitas parkir motor itu sendiri lebarnya 2 meter, 25 dan tampak depannya 75 cm. Jadi parkir motor tersebut 2,2 meter kali 0,7 meter hasilnya 1,54 meter persegi. Itu luasan yang dibutuhkan untuk satu motor dikali 50 motor sama dengan 77 meter persegi total luasannya. Dan untuk parkir bus jadi lebarnya itu sama dengan 15 meter dan panjangnya 15 meter, lebarnya 3,8 meter. Dan untuk kebutuhannya sama dengan 57 meter per bus. Yang diberikan adalah 5 bus kali 57 meter persegi sama dengan totalnya 285 meter persegi untuk 5 bus. Selanjutnya saya akan bahas ruang tunggu. Ruang tunggu di sini yang dimaksud adalah lobi dan resepsionis. Lobi tersebut dapat menampung 15 orang dan satu orangnya 2 meter persegi. Nah, dapat dilihat di sini untuk ruangannya.
Jadi pada lobi luasannya 2 meter persegi per orang sama dengan 2 meter persegi per orang kali 15 orang sama dengan 30 meter persegi untuk luasan yang dibutuhkan untuk di lobi dan di resepsionis. Dan untuk lounge terdapat 16 dianalisakan di 16 orang 2 meter persegi per orang 2 meter persegi. Nah, di lounge ini jadi 16 kali 2 meter persegi sama dengan 32 meter persegi. Yang berikutnya saya akan membahas tentang ruang kerja pengelola, yaitu atau back office. Jenis kegiatannya adalah bekerja dan penggunanya adalah kepala bagian. Di sini terdapat ruang general manager, ruang kepala bagian keuangan dan 1 staf, ruang kepala bagian building management dan 1 staf, kepala bagian rumah tangga dengan 1 kepala suku bagian food dan beverage. Nah, standar ruangnya seperti ini, bisa dilihat bentuknya. Jadi untuk ruang manajer terdapat sofa dan dimensinya 4 meter kali 3 meter sama dengan 12 meter per ruang. Dan ini hanya 1 ruang untuk ruang general manager. Dan untuk ruang kepala bagian itu ada 3 ruang. Yang pertama untuk ruang keuangan dan 1 staf. Jadi di sini terdapat 1 ruang terdapat 2 meja dan yang kursi hadapnya 1 untuk staf dan kursi hadapnya 2 untuk kepala bagiannya. Nah, untuk ukurannya sendiri 3,4 meter kali 4 meter sama dengan 13,6 meter persegi per ruang. Jadi di 1 ruang ini luasannya 13,6 meter persegi. Dari 3 ruang ini dikali 13,6 meter persegi sama dengan 40,8 meter persegi. Yang itulah yang distandarkan untuk ruang kerja pengelola. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Nur Amalina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Amalina. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisa kebutuhan ruang untuk bangunan pusdiklat sebagai syarat untuk memenuhi proses belajar mengajar di mata kuliah perancangan arsitektur 3. Yang selanjutnya yaitu function room. Pengguna dari function room ini biasanya para pengunjung dan pengelola dari bangunan pusdiklat tersebut. Jenis kegiatan yang bisa dilakukan di function room yaitu rapat atau meeting, seminar, pelatihan atau training, pertemuan atau convention, dan pameran atau exhibition. Kapasitas dari function room tersebut yaitu 50 orang per roomnya. Pada bangunan pusdiklat biasanya terdiri lebih dari 1 function room, di mana masing-masing function room tersebut dipisahkan oleh sekat yang berbentuk sliding wall. Dimensi ruang dari function room tersebut yaitu 7 meter kali 12 meter per roomnya. Biasanya lebih dari 1 function room, paling tidak ada 2 function room. Jadi total dari luas function room tersebut yaitu 168 meter persegi, di mana masing-masing function room memiliki luas 84 meter persegi. Kemudian convenience store. Para pengguna dari convenience store ini yaitu pengunjung dan pengelola. Kegiatan yang biasa dilakukan di convenience store ini yaitu memilih barang, membuat kopi pada coffee maker, lalu melakukan transaksi pembayaran dan antrian saat melakukan transaksi pembayaran. Kapasitas dari convenience store ini dapat menampung 15 orang. Jika terjadi antrian pada saat melakukan transaksi pembayaran, diharapkan tidak akan mengganggu sirkulasi dari pengunjung lain. Dimensi ruang dari convenience store ini 5 meter kali 10 meter per store-nya. Jadi kebutuhan ruangnya yaitu dengan luas 50 meter persegi per store.
Selanjutnya lapangan olahraga. Lapangan olahraga ini tergantung dari gedung pusdiklat yang akan dibangun. Misal gedung pusdiklat untuk para atlet-atlet mungkin akan sesuai ya, lapangan olahraganya akan menyesuaikan. Lalu untuk pusdiklat kali ini kita akan mengambil yaitu lapangan tenis, karena jika lapangan basket atau lapangan sepak bola terlalu luas, dan para pengguna dari lapangan tenis ini yaitu para pengunjung dan pengelola. Kapasitasnya sekitar 5-10 orang di lapangan dan di sekitar lapangan. Kemudian ketentuannya dia adalah ada di outdoor. Dimensi ruangnya 10 meter kali 20 meter, sehingga total kebutuhan ruangnya 200 meter persegi. Yang berikutnya yaitu area kolam renang. Pengguna dari area kolam renang ini yaitu para pengunjung dan pengelola. Jenis kegiatan yang biasa dilakukan di area kolam renang ini berupa berenang, duduk-duduk di serambi kolam renang, berganti pakaian di ruang ganti, membersihkan area kolam, dan bekerja di ruang pengelola area kolam tersebut. Kapasitasnya yaitu menyesuaikan dengan ukuran kolam renang. Pada pusdiklat ini area kolam renangnya yaitu dengan ukuran 1/4 Olimpik dengan fasilitas ruang ganti, toilet, serambi kolam, dan ruang pengelola. Dimensi ruang kolam renang ini yaitu 8 meter kali 12 meter dengan total luas 96 meter persegi per area kolam. Yang selanjutnya yaitu toilet umum. Pengguna yang akan menggunakan toilet yaitu para pengunjung dan para pengelola. Jenis kegiatan yang dilakukan di toilet biasanya buang air kecil, buang air besar, berkaca, mencuci tangan, membersihkan toilet, dan antri jika memang pengunjungnya banyak. Kapasitas dari toilet tersebut yaitu bisa terdiri dari mungkin sekitar 6-8 orang. Satu toiletnya di dalam toilet tersebut terdapat kubikel toilet, wastafel, dan janitor, kemungkinan keran air untuk wudhu. Toilet pria dan wanita dibuat terpisah tetapi berdekatan, dan toilet umum ini berada di lantai 1 dan lantai 2. Dimensi dari ruang toilet ini yaitu 8 meter kali 9,4 meter. Luasnya 75,2 meter persegi per lantai. Jika terdapat 2 lantai berarti totalnya yaitu 150,4 meter persegi dari seluruh toiletnya. Berikutnya yaitu ruang dapur. Pengguna dari dapur biasanya adalah pengelola dari gedung pusdiklat tersebut. Jenis kegiatan yang biasanya dilakukan di dapur yaitu seperti memasak, mencuci peralatan masak, menyiapkan masakan. Di dapur terdapat fasilitas seperti kitchen set, lemari pendingin, dan wastafel. Dapur berada di lantai 1 atau ground floor. Dimensi ruangnya 7 meter kali 7 meter dengan luas 49 meter persegi.